Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Para pendengar yang berbahagia, khususnya kepada para penyuluh agama Islam Kabupaten Boyolali, dalam kesempatan ini kita panjatkan bersama kepada Allah, bersyukur kepada Allah bisa silaturahim walaupun melalui media elektronik dan kita belum sempat bertatap muka. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa manusia ini diilhami oleh Allah dengan dua potensi, yakni potensi baik, yakni dengan takwa, dan potensi buruk, kejahatan. Inilah yang tentunya perbuatan dosa. Dari 3 ayat surah Asy-Syams, firman Allah tersebut di atas, yang artinya maka dia Allah mengilhamkan kepada manusia jalan kejahatan dan jalan yang baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mengembangkan potensi baiknya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang yang mengembangkan potensi kejahatannya. Sehingga setiap individu manusia itu memiliki dua potensi yang sama-sama kuat, yakni potensi kebaikan, potensi untuk berbuat baik, dan potensi kejahatan, potensi untuk tidak berbuat baik. Dalam ayat firman Allah tersebut di atas jelas dikhabarkan, diberitakan, sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang yang mengembangkan potensi baiknya, dan sungguhlah merugi bagi orang yang mengembangkan potensi jahatnya. Untuk itu kita selaku manusia boleh memilih mana yang akan kita kembangkan, potensi baiknya atau potensi yang buruk. Tentunya kalau potensi baik, orang itu akan memperoleh kebahagiaan fit dunya hattal akhirah. Namun kebalikan, manakala orang itu mengembangkan potensi buruknya, yakin pasti dia akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Tentunya dia tidak akan juga bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa ciri orang yang mau mengembangkan potensi baiknya, yang mana ia menginginkan bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, ciri orang yang mengembangkan potensi baiknya, yang memang berharap betul ingin bahagia dunia dan akhirat, bahwa orang tersebut selalu dan senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Sekecil apapun manfaatnya, namun demikian dia akan memperoleh pahala dan yakin pasti akan menyenangkan orang. Dan tentunya orang lain juga akan mendoakan kita ini bisa bahagia. Dalam hal ini tentunya kita ingat bahwa
Orang mukmin itu adalah ibarat lebah. Perumpamaan orang mukmin itu bagaikan lebah, bila makan yang baik-baik, bila mengeluarkan sesuatu dipastikan ia mengeluarkan yang baik pula. Bila bertengger pada ranting yang lapuk sekalipun, dia tidak akan mematahkan. Masalul mu'minina kamasalin nakhl, in akalat thayyibat, wa in wada'at thayyibat, wa in waqa'at ala audin nahr lam naksarah. Inilah orang yang memang senantiasa berbuat manis untuk orang lain, menyenangkan orang lain. Adanya serba ucapannya, tingkah lakunya, yang saat ini memang begitu langka orang yang demikian. Bahkan mengatasnamakan agama, namun perbuatannya dengan merusak sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dirusak. Ini kan ya juga fakta ada. Untuk itu para penyuluh, saya harap bisa memberikan contoh yang baik, ucapan, perbuatan, tingkah laku yang mana akan memberi manfaat kepada orang lain. Yang kedua, orang yang mengembangkan potensi baiknya itu punya ciri dia. Orang tersebut mau menerima perubahan. Mau menerima perubahan. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabiun, wa man kana yaumu mislan min amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja seperti yang kemarin, dia adalah orang yang rugi. Apabila orang tersebut hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang hancur. Tentunya kita para pendengar termasuk diri kami tidak menginginkan seperti itu. Kita terima perubahan yang ada sesuai zamannya. Yang namanya zaman itu ada orangnya. Mestinya zaman dulu orangnya berbeda dengan yang sekarang. Bahkan tempo dulu belum ada perkembangan IT. Kemudian saat ini ada perkembangan IT yang memang perlu pemikiran kita semua. Dulu orang pengen menghafal Al-Quran, itu yang membawa Al-Quran, mushaf Al-Quran. Tapi saat ini barangkali itu tidak, agak kesulitan untuk dibawa kemana-mana. Cukup dengan HP, di sana sudah ada. Maksud kami ayat-ayat tentang Al-Quran yang bisa untuk dihafal. Inilah yang namanya mau menerima perubahan. Selanjutnya yang ketiga, ciri orang yang mau mengembangkan potensi hal yang baik adalah orang tersebut mau menerima perbedaan dan mau menghormati adanya perbedaan. Mau menerima juga menghormati. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalaupun Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja bisa. Tetapi Allah hendak menguji terhadap kamu sekalian, sehingga kita dicipta adalah berbeda-beda. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah kamu sekalian akan kembali, dan Allah lah yang nanti akan menjelaskan perbedaan yang ada ini. Untuk itu para pendengar yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa perbedaan itu adalah kodrat dari Allah. Orang kalau tidak mau menerima perbedaan, berarti dia tidak mau menerima kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanyalah sebagai peserta lomba, berlomba dalam kebaikan. Tidak usah menyalahkan yang lain, merasa dirinya paling benar, itu hal yang salah. Kemudian kita tidak boleh sebagai juri, dalam tanda kutip, dalam hal ibadah kepada Allah. Allah lah yang sebagai juri, karena Allah akan menilai siapapun kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang takwalah yang mulia. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang tinggi takwanya. Baik, yang keempat, para pendengar yang berbahagia,
Orang yang mau mengembangkan potensi kebaikannya adalah orang yang mau bermusyawarah. Nah, saat ini muncul orang pemahaman agama yang tidak mau bermusyawarah, inginnya menang sendiri paling benar, sementara ketika diajak diskusi untuk kemaslahatan dia tidak mau, dengan alasan agama bukan untuk dimusyawarahkan, agama adalah untuk diamalkan. Itu ya salah. Ya perlu musyawarah, ya perlu diamalkan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalida alqalbu lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat ini cukup jelas kita diperintahkan untuk bermusyawarah dengan baik dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, yang kelima, orang yang mau mengembangkan potensi kebaikannya adalah orang yang senantiasa menjaga iman dan selalu beramal soleh. Iman dan beramal soleh ini tidak bisa dipisahkan. Iman kepada Allah vertikal, beramal soleh kepada sama manusia inilah yang horizontal. Inilah orang kunci masuk surga, alladzina amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Saya pikir itu aja karena waktu, mohon maaf ada kurang lebihnya. Semoga ada manfaat pertemuan kita ini dan kita akan bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.